Tau gak sih, aku kan cerita ya sama temenku kalau misalnya aku sakit gigi, terus aku pengen cabut gigi. Terus masa kata dia, tetangganya ada yang habis meninggal coba gara-gara cabut gigi. Terus juga katanya temennya saudaranya dia ada yang buta gara-gara cabut gigi. Aku pengen cabut tapi takut, gimana coba? Udah klarifikasi belum, Tabayun? Belum sih. Makanya informasi yang kita terima harus kita klarifikasi dulu sebelum kita cerna. Bener nggak teman-teman? Ya udah, kalau misalnya pengen tahu penjelasannya, langsung aja simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Buat teman-teman yang mau terhindar dari masalah gigi dan mulut dan pengen tahu apa aja solusinya, pastiin buat klik tombol subscribe di sini, bunyiin loncengnya biar channel ini makin bermanfaat. Dan buat teman-teman nih yang punya keresahan tentang masalah gigi dan mulut, pengen diskusi tentang masalah gigi dan mulut, pastiin juga buat join grup Facebook Tanya Dokter Gigi Muda. Linknya ada di description box. Langsung aja, ini dia videonya. Bener gak sih sebenarnya kalau misalnya cabut gigi bisa bikin meninggal? Tenang-tenang, jangan khawatir. Aku perlu sampaikan dulu nih ke teman-teman juga, kalau misalnya cabut gigi ini sebenarnya oleh dokter gigi ini menjadi pilihan atau opsi terakhir. Kalau misalnya gigi tersebut nggak bisa dilakukan perawatan lain karena mungkin kondisinya nggak memungkinkan dan seterusnya. Nah, kalaupun misalnya gigi tersebut harus dilakukan tindakan pencabutan, ada prosedur yang mengatur tindakan pencabutan tersebut. Jadi insya Allah aman. Karena apa? Ibarat kayak kalian datang ke wahana Dufan nih misalnya, terus kalian pengen naik tornado, kora-kora, histeria dan lain sebagainya. Terus kalian ikutin instruksi dari instrukturnya, kalian harus pakai sabuk pengaman, harus pakai helm, nggak boleh main HP dan seterusnya. Ya insya Allah ketika kalian main kora-kora, histeria dan lain sebagainya aman. Karena kalian ngikutin apa yang dikatakan instrukturnya. Sama halnya kayak cabut gigi, ketika dokter gigi yang instruksiin kalau misalnya sebelum dilakukan pencabutan kalian harus makan dulu, malam sebelumnya harus tidur cukup. Terus ketika dokter giginya menggali informasi tentang riwayat sakit kalian, tentang kondisi kesehatan kalian, kalian jawab dengan jujur, ngasih informasi dengan detail. Kalau misalnya teman-teman punya riwayat penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis atau sakit gula, terus misalnya teman-teman ada riwayat alergi atau enggak, alergi obat, alergi makanan. Terus misalnya teman-teman pernah luka, misalnya jatuh atau kena pisau. Nah, lukanya ini sulit sembuh atau enggak, perdarahannya ini gimana, gampang berhenti atau enggak, dan seterusnya. Terus juga perlu teman-teman sampaikan, misalnya teman-teman saat ini sedang hamil, sedang menyusui, atau misalnya nih buat teman-teman yang di bawah usia 20 tahun dan ada riwayat dulu pernah gusinya ini tiba-tiba berdarah, terus giginya itu goyang, terus misalnya punya bentuk wajah yang asimetris. Nah, ini buat umur di bawah 20 tahun yang punya 3 kondisi tersebut perlu disampaikan juga ke dokter gigi. Karena informasi-informasi yang teman-teman sampaikan, pemeriksaan yang dokter gigi lakuin, itu akan mendukung diagnosis apa dan perawatan apa yang harus teman-teman terima. Apakah cabut giginya sekarang, apakah cabut giginya harus ditunda, apakah harus dilakukan perawatan yang lain, nggak boleh cabut gigi, dan seterusnya. Itu didapatkan dari informasi-informasi yang teman-teman sampaikan. Jadi ketika teman-teman udah nyampaikan dengan jujur, dengan detail, dengan nggak ada yang ditutup-tutupin informasinya, insya Allah semuanya demi kebaikan teman-teman, dan tindakan pencabutan pun akan dilakukan dengan prosedur yang aman. Jadi nggak bener ya berita yang beredar di masyarakat tentang cabut gigi bisa bikin meninggal atau cabut gigi bisa bikin mati. Itu nggak benar atau hoax. Karena aku udah cari juga jurnalnya, baik di jurnal nasional maupun internasional, nggak ada yang menyatakan hubungan langsung antara cabut gigi dan kematian. Kecuali ada yang punya penyakit-penyakit sistemik dan nggak disampaikan ke dokternya, dan luput dari pengawasan dokternya, nah ini nih yang berbahaya. Dan juga jangan sampai karena takut cabut gigi, terus kalian ngebiarin gigi berlubang kalian menahun, terus sampai bengkak, dan bengkaknya ini kalau misalnya mengarah ke pipi, sampai leher, nah ini malah berbahaya. Karena kalau misalnya bengkaknya sampai leher, dan bisa menutup jalan nafas, nah ini malah bisa bikin resiko kematian. Jadi jangan sampai karena takut malah jadi fatal. Kalau misalnya cabut gigi bisa bikin buta, oke, gini teman-teman, ini juga informasi yang beredar luas di masyarakat, jadi perlu aku lurusin tentang cabut gigi dan kebutaan. Gampangnya aku ibaratin sebagai pipa air kayak gini, pipa yang paralel, yang namanya pipa
ini pipa bagian bawah, ini pipa bagian atas. Terus ini aliran utamanya nih. Nah, ketika pipa bagian bawah ini ada sumbatan, entah tersumbat plastik atau yang lain, yang nggak bisa mengalir ya pipa yang bagian bawah, yang tersumbat cuma pipa bagian bawah. Pipa bagian atas ya bisa mengalir seperti biasa. Nah, sama halnya kayak gigi. Ibarat yang kita anestesi atau yang dibius ini adalah gigi yang sebelah sini. Nah, yang baal atau yang kebal ya daerah yang dipersyarafi oleh syaraf di bagian ini, bukan di bagian ini. Jadi beda persyarafannya. Antara gigi atas sama gigi bawah aja persyarafannya beda. Misal yang dicabut gigi atas, terus yang dibius gigi atas ya yang baal, yang kebal gigi atas, yang gigi bawah nggak kebal atau nggak baal. Gitu teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman, yang namanya gigi ini nggak ada hubungannya sama mata yang ini. Yang ada hubungannya sama mata pencaharian, yaitu dokter gigi. Jadi cabut gigi bisa bikin mata buta, itu hoax. Terus katanya nggak boleh ya kalau misalnya cabut gigi pas lagi sakit. Nah, ini yang benar teman-teman, kita nggak boleh memaksakan diri ketika kondisi gigi kita masih mengalami infeksi akut. Tanda-tandanya kayak sakit, bengkak, dan seterusnya. Banyak banget yang berpikir udah jauh-jauh ke dokter gigi, cuma dapat obat, nggak jadi cabut gigi, giginya masih sakit, dan seterusnya. Itu justru untuk kebaikan teman-teman, karena kalau misalnya memaksakan diri untuk dicabut ketika masih infeksi akut, ini malah justru berbahaya. Yang pertama, beresiko penyebaran infeksi melalui pembuluh darah. Nah, malah bahaya kan? Malah bisa bakterinya masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, ketika terjadi infeksi akut atau nanah, ini akan menghambat kerja dari obat anestesi atau obat bius yang menjadi tidak efektif. Nah, ketika kerja obat biusnya ini nggak efektif, ya teman-teman jadi kurang kebal, kurang baal. Jadi pas dicabut itu malah masih sakit. Nah, malah tambah menderita kan. Jadi lebih baik ketika infeksinya ini masih sakit, masih bengkak, nah tindakan pencabutan harus ditunda dengan cara nanti teman-teman diberikan obat dulu, diberikan antibiotik dulu untuk menyembuhkan si infeksi akutnya ini dan bisa dicabut di kunjungan berikutnya. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih banyak pertanyaan yang mengganggu seputar kesehatan gigi dan mulut, atau pengen ngasih saran dan masukan, misalnya channel ini gimana, atau pengen ngasih saran ke depannya aku harus bahas apa, bisa banget buat tulis komentar di bawah ini, atau join grup Facebook Tanya Dokter Gigi Muda, karena insya Allah aku bakal balas pertanyaan-pertanyaan kalian di sana. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum!